Shalom. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi. Shalom Kak Retno. Pagi, shalom Kak Iya. Michael. Gimana Adik-adik, kabarnya? hah? Bagaimana kabarnya hari Wah, ini? luar biasa hari ini, pasti semangat dan penuh sukacita. Amin, puji Tuhan. Adik-adik di rumah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Amin. Yuk, sebelum kita beribadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita Kak Michael mau pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur karena buat kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan mengurapi setiap kami, berikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang di rumah, pastikan hari ini kalian menyiapkan hati kalian tetap bersukacita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita akan pujikan Aku Tresno Yesus. Semua yang cinta Tuhan boleh berdiri. Sambil tepuk tangan ya semua ya. Pakai gerakannya juga boleh. Katakan ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus di dalam hatiku. Ku cinta Yesus dalam pikiranku. Hanyalah Yesus, Yesus di dalam hatiku. Hanyalah Yesus, Yesus dalam pikiranku. Sekarang pakai bahasa Jawa. Aku Tresno Yesus. Aku Tresno Yesus, jero banget. Aku Tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero Pakai banget. bahasa Inggris. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay, Ya, tepuk tangan buat Tuhan semuanya. Yesus. Semuanya masih sukacita ya. Pokoknya hari Amin. ini harus semangat dan sukacita. Amin. Yuk kita mau sambung sama pujian Kudaki-daki. Siap hari ini semangat mendaki memuji bersama Tuhan Yesus. Amin. Semuanya tepuk tangan ya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku seberang luas samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kanan semua. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus.
Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Adik-adik kita sudah bersuka cita bersama. Kita waktunya mau apa Kak? Dengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikapnya ya? Yuk semua sikap berdoa yang bagus, duduknya yang tertib. Kita mau menyembah Tuhan. Kita akan pujikan hanya Yesus saja. Tuhan dan Rajaku. Katakan hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus saja. Tuhan dan Rajaku. Yesus, hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan dan Raja kita. Tuhan dan Rajaku. Mari semua adik-adik, kita waktunya mendengarkan Tuhan. Semua sikap doa yang baik kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang waktunya kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Beri kepada kami hati yang mau lemah lembut untuk menerima setiap firman Tuhan. Amin. Dan telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman. Urapi Kakak Bina yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi kami semua yang mendengar sehingga kami boleh mendapat bagian yang sama. Amin. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, halo, apa kabarnya? Wow, tentu luar biasa. Sukacita hari ini? Ya, semuanya bersukacita karena Tuhan sumber sukacita kita ya. Oke, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sebelumnya
Kak Ita mau tanya, siapa yang pernah merasa takut, ketakutan? Ada? Oh ya, ada yang takut. Takut apa ya? Oh, yang di sini katanya ada yang takut. Waktu ditinggal, mama papanya pergi di rumah sendirian. Takut kalau nanti ada yang ngetuk pintu, tiba-tiba bukan orang yang dikenal. Wah, takut itu. Kemudian yang satunya lagi takut pas malam-malam terjaga dari tidur, listriknya mati lampu, gelap, dia ketakutan, dia cari, mama di mana? Takut, aku takut gelap. Ya, pernah? Ya, ada yang pernah ngalamin itu? Ya, ada lagi yang ketakutan. Waktu awal masuk sekolah, masih baru kelas 1 SD baru naik kelas 1 SD. Wah, sekolah yang baru, teman-teman yang baru, diantar ke sekolah, kemudian ditinggalkan sama mama papahnya. Karena belum kenal sama teman-temannya, takut nanti kalau ada yang nakal gimana? Siapa yang mau nolongin gitu kan? Ya, ada yang takut. Nah, tapi hari ini kita mau belajar. Tuhan selalu menjagai kita, Tuhan selalu melindungi kita. Nah, hari ini Kak Ita mau cerita, ceritanya ini ada di Alkitab. Ini cerita tentang 12 pengintai. Ya, siapa pernah dengar? Oh, ada yang sudah pernah mendengarkan. Tapi kita hari ini mau belajar bersama-sama. Meskipun kita pernah mendengarkan, kita mau supaya firman ini bisa menjadi berkat lagi buat kita, menguatkan kita lagi untuk menjadi anak yang pemberani. Nah, cerita ini ada di Bilangan 13 ayat 25 sampai ke 33. Sudah siap Alkitabnya? Ya, Kak Ita tunggu ya. Semuanya bawa Alkitab, ya, buka Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama. Kita mau lihat ceritanya di sini, dengarkan sama-sama. Ya. Nah, di cerita ini Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Ya, pernah dengar tentang Nabi Musa? Iya, Nabi yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Ya, betul, yang menyeberang Laut Merah ya, yang lautnya terbelah jadi 2. Ya. Nah, hari ini waktu itu Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Tuhan bilang supaya Nabi Musa mengirimkan 12 pengintai ke tanah Kanaan untuk melihat apa yang ada di sana. Ya, tanah Kanaan itu tanah perjanjian. Ya, akhirnya Musa meminta 12 pengintai pergi menyelidiki apa yang terjadi di tanah Kanaan. Nah, di sana mereka menyelidiki selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari mereka kembali kepada Nabi Musa. Ya. Waktu mereka kembali, ada 10 pengintai yang cerita kepada Nabi Musa. Mereka melihat kalau di negeri itu orangnya besar-besar, raksasa. Ya, kita itu nggak bisa masuk tanah itu karena tanah Kanaan itu dijaga, ada kubu-kubu pertahanannya. Kita nggak bisa masuk sana. Dan orang yang di sana tinggi-tinggi, besar-besar, kita pasti kalah gitu. 10 orang itu menceritakan hal-hal yang negatif. Ya, mereka takut menghadapi orang-orang enak, orang-orang yang badannya tinggi-tinggi, orang yang badannya besar-besar, raksasa.
ada 2 orang. Namanya Kaleb dan Yosua. Nah, mereka ini orang yang memiliki pandangan yang berbeda dari 10 orang pengintai tadi. Yang 2 orang ini dia sampaikan kepada Musa, kita pasti bisa masuk tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Di sana itu tersedia banyak sekali makanan dan itu tidak akan membuat kita kelaparan. Kaleb sama Yosua tadi dia menceritakan bahwa negeri Kanaan itu negeri yang makmur, kaya dan berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka membawa hasil dari apa yang mereka lihat dan disampaikan kepada Musa. Yosua dan Kaleb menenangkan orang-orang Israel bahwa mereka pasti bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia yakin bahwa ketika Tuhan beserta dengan mereka, mereka pasti bisa masuk tanah Kanaan. Tetapi yang 10 orang tadi dia menceritakan bahwa kita itu nggak bisa karena kita pasti kalah. Kita baca dulu ya di Bilangan 13 ayat yang 32 apa yang dikatakan oleh 10 pengintai tadi. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, di sini diceritakan apa? 10 orang tadi dia menganggap bahwa mereka itu kecil, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Wah, belalang itu apa? Kalau adik-adik lihat belalang, gampang ya untuk bunuh belalang ya. Nah, itu sama seperti 10 pengintai tadi. Dia menganggap bahwa dirinya itu lemah, tidak bisa apa-apa. Karena dibanding ketika mereka melihat orang-orang yang tinggal di Kanaan, suku Enak itu orang-orangnya raksasa. Wah, mau lihat aja, wah, delangak gitu ya. Jadi mereka sudah ketakutan, kita nggak bisa. Tetapi apa? Tetapi Yosua dan Kaleb yakin bahwa mereka pasti bisa masuk Kanaan. Karena mereka percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar bahwa ketika kita takut, kita harus mengalahkan ketakutan itu. Kita nggak boleh tinggal di dalam ketakutan ya. Kalau kita takut ya pasti kita semua pernah merasakan takut. Ya, kita juga pernah merasakan takut. Dulu waktu sekolah, wah nanti diterima enggak ya? Nilaiku kan pas-pasan itu ya. Tetapi ternyata bisa diterima di sekolah negeri waktu itu. Meskipun deg-degan juga takut, wah nanti nek enggak diterima gimana, tetapi ketika kita yakin, kita percaya sama Tuhan, Tuhan sanggup menolong dan memberikan kekuatan kepada kita, gitu ya. Nah, kita mau baca lagi di dalam kitab Mazmur. Ya, kita buka lagi Alkitabnya. Ya, sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, kita harus yakin dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tadi ada adik-adik yang masih takut di gelap.
Ya, ketika kegelapan, ketika tengah malam terjaga dari tidur, tiba-tiba mati lampu, gelap, ya berdoa, Tuhan tolong aku percaya Tuhan bersamaku. Ya, kita harus yakin bahwa setiap waktu, setiap saat Tuhan itu bersama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi meskipun itu gelap. Wah, kita sudah tidak takut lagi. Oh, ada lagi yang takut katanya. Waktu hujan, badai, ada petir, kemudian mati lampu pas sudah gelap-gelap gitu ya. Aduh, mengerikan sekali gitu. Aduh, aku takut, mama nggak ada, papa nggak ada, di rumah hanya sama kakak misalnya. Ya, pernah ketakutan seperti itu? Ya, kita harus apa? Percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menjagai kita, selalu menyertai kita dimanapun kita berada, kapanpun Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, mulai hari ini ya kita belajar apa? Untuk tidak takut lagi. Kita harus yakin akan pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ya, semuanya mau percaya sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjagai kita, melindungi kita? Iya, sekarang kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kami, selalu menjagai hidup kami, menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami jadi anak-anak-Mu yang pemberani, anak-anak yang bukan penakut, tetapi kami memiliki keberanian karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.